Haleluya. Saya percaya saudara sudah diberkati dengan merasakan hadiratnya dalam pujian penyembahan dan izinkan Tuhan oleh firman-Nya benar-benar memberikan sukacita, kepuasan dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin firman Allah yang saudara dengar mungkin tidak seperti yang saudara kehendaki atau inginkan. Tetapi saya ingin katakan, bagi setiap orang yang benar-benar melakukan firman Allah, maka berkat Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kemuliaannya akan dinyatakan bagi kita sekalian. Sekarang kita akan membahas jemaat yang berikutnya setelah kita membahas jemaat di Efesus, disusul dengan Smyrna. Kemudian beberapa minggu kita membahas jemaat di Pergamus, dan sekarang totalitas jemaat Tiatira. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ibadah kedua saya katakan, kalau kita mempelajari 7 jemaat yang ada di dalam kitab Wahyu ini, kita seperti sedang berkaca diri kita. Bagaimana keadaan kita dipantulkan lewat perilaku dan cara kekristenan yang dilakukan oleh 7 jemaat ini. Sebab 7 jemaat ini gambaran bagaimana rangkaian perjalanan gereja, mulai dari gereja mula-mula sampai kepada gereja menjelang kedatangan Yesus kedua kali, yaitu saat di mana saudara dan saya hidup di akhir zaman ini. Dan jemaat Tiatira ini dimungkinkan adalah jemaat yang menggambarkan kekristenan pada tahun 600-an Masehi. Sekarang kita di 2023, ini zaman 600-an yang lalu. Mari kita memperhatikan kitab Wahyu pasal 2, bahasan kita ke depan adalah ayat 18 sampai ayat yang ke-29. Tetapi rasanya tidak mungkin kita selesaikan sekian banyak ayat yang dimana tiap-tiap ayat ini memiliki nilai-nilai rohani yang luar biasa yang harus kita pelajari. Jadi targetnya malam ini saya hanya membahas ayat 18 dan 19 saja. Mari kita lihat Wahyu pasal 2 ayat yang ke-18. Firman Allah berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Saya sudah menyampaikan kepada saudara yang dimaksud dengan malaikat jemaat di sini bukan seperti pada umumnya orang-orang Kristen menggambarkan malaikat itu adalah makhluk bersayap yang terbang saudara dengan kedua sayapnya. Sama sekali bukan. Tetapi gelar malaikat jemaat di sini tidak lain adalah gembala jemaat. Seperti yang saudara lihat malam ini, sore ini, gembala jemaat sedang berdiri di hadapan jemaat GPDI Mahanaim. Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menjadi kepanjangan mulut Allah. Berbicara, bersuara kepada jemaat. Apakah bentuknya teguran, nasihat, cercaan,
dan sebagainya. Tujuannya tentu adalah untuk kebaikan jemaat. Itu sebabnya jangan ada di antara saudara yang ketika firman Allah disampaikan, saudara sibuk dengan yang lain. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan lewat mulut malaikat jemaat ini tidak sampai di hati saudara. Sehingga tidak ada perubahan di dalam diri kita. Selanjutnya dikatakan, inilah firman anak Allah. Jadi kalau ada pendeta berdiri di sini menyampaikan firman Allah, itu bukan semata-mata dari yang berbicara. Seperti kalimat ini berkata, inilah firman anak Allah. Yang dimaksud anak Allah di sini tidak lain adalah Yesus. Walaupun Yesus tidak berdiri di sini, tetapi hambanya siapapun dia yang dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan mulut Allah sedang bersuara untuk kebaikan kita. Yang matanya bagaikan nyala api. Dan kakinya bagaikan tembaga. Kita pindah ayat yang ke-19. Aku tahu segala pekerjaanmu. Dia tahu saudara apa ulah kita, kelakuan kita, perbuatan kita, sikap kita. Gak ada yang tersembunyi. Baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Berbahagia kiranya saudara yang membaca firman Allah. Semua ikut membaca enggak? Walaupun dalam hati. Berbahagia saudara yang selama beberapa menit ke depan saudara perhatikan firman Allah baik-baik dan tanamkan di dalam hati. Dan lebih berbahagia lagi saudara yang setelah membaca, mendengar dan melakukan, mempraktekkan firman Allah. Kalau tidak, kita cuma masuk keluar gereja tiap minggu saudara, tetapi tidak akan menghasilkan apa-apa dalam diri kita. Yuk, sebelum kita makan minum tubuh dan darah Tuhan, kita perhatikan dengan seksama, dengan baik-baik firman Allah. Saudara, dengan membaca kedua ayat tadi, saya ingin beritahu kepada saudara bahwa jemaat Tiatira adalah jemaat yang ada di sebuah kota yang namanya Tiatira, yang kotanya adalah kota yang terkecil dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain yang ada di 7 kota yang akan kita bahas. Sudah kita bahas Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, kota yang paling kecil. Tetapi walaupun kota Tiatira kecil, jadi kira-kira jemaatnya besar enggak ya? Banyak enggak ya? Mega church enggak ya? Tentu juga mungkin kecil jemaatnya, enggak terlalu banyak. Sebab di kota kecil. Tapi walaupun jemaat Tiatira ada di sebuah kota yang kecil, namun bila dibandingkan dengan Efesus, Smyrna, Pergamus, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia, maka Tiatira
menerima pesan, menerima nasihat, menerima firman Allah dari Yesus yang begitu banyak dibandingkan dengan jemaat-jemaat lainnya. Karena apa? Yesus tertarik untuk menyampaikan banyak hal bagi jemaat ini. Kalau yang kita bahas ke depan adalah bagaimana pujian Yesus akan kehebatan jemaat Tiatira ini. Tetapi nanti ke depan di ayat 20 kita akan mempelajari bagaimana Allah mengecam begitu rupa jemaat ini. Nah, kita ikuti saja saudara, bagaimana keadaan jemaat di Tiatira ini. Di kota ini saudara, ada seorang wanita yang sangat terkenal yang namanya Lydia. Mungkin ada di sini yang namanya Lydia, bukan? Seorang wanita penjual kain ungu. Yang latar belakang hidupnya hancur-hancuran saudara. Dia wanita yang buruk, mungkin wajahnya cantik tetapi kelakuan masa lalunya buruk saudara. Tetapi syukur kepada Tuhan. Dia mendengar berita Injil. Dia dan seisi rumahnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lydia kemudian dibaptis sesuai dengan firman Allah. Dan dia diubahkan begitu rupa menjadi anak Tuhan yang lahir baru. Sehingga kehidupan yang lama yang buruk itu tidak terlihat lagi di dalam kehidupannya, tetapi yang baru sama sekali ada di dalam hidupnya. Ayo kita bercermin sedikit kepada jemaat Tiatira, bagaimana dengan kita? Mungkin latar belakang kita pun buruk, nggak baik, bahkan orang mencerca, omongin kita karena kelakuan kita nggak karu-karuan. Dan sekarang saudara jadi orang Kristen, jadi jemaat GPDI Mahanaim. Pertanyaannya, apakah saudara sudah benar-benar diperbaharui? Hidup yang lama itu tidak lagi kelihatan, tetapi hidup yang baru itu datang dan nyata dalam kehidupan saudara. Periksa diri kita, berkacalah kepada firman Allah ini. Dan kalau masih ada yang gak beres dalam diri kita, bertobat. Sebab kalau tidak, kita adalah orang yang bergelar sebagai orang Kristen pengikut Yesus tapi masuk neraka karena gak bertobat. Gak berubah dalam hidup kita. Tapi beda dengan Lydia. Luar biasa. Bahkan sebagai penjual kain ungu, pada zaman dulu orang sangat sulit sekali mendapat bahan untuk membuat kain warnanya jadi ungu. Itu sebabnya kain ini adalah kain yang disukai oleh para raja. Bahkan hanya para raja yang membelinya. Jadi saudara bisa bayangkan Lydia ini wanita yang kemudian bertobat. Berarti dia adalah orang yang banyak sekali saudara berkatnya. Dan berkat itu dia gunakan bukan untuk kepentingan dirinya semata. Saudara tahu, Lydia menjadikan rumahnya, saya pakai istilah sebagai home base. Tempat
para rasul, saudara, mondok di rumahnya kalau mereka mau melayani ke lain tempat. Dan saudara Lydia serta keluarganya menjamu hamba-hamba Tuhan ini. Mereka tidur gratis, makan gratis karena dilayani oleh wanita yang namanya Lydia, anak Tuhan yang keren ini. Jadi kalau saudara menyandang nama Lydia, beban juga saudara. Saudara bisa lihat dalam Kisah Rasul ya, 16 ayat 14, 15 dan ayat 40. Kalau bisa baca satu pasal itu lebih baik. Tetapi saudara, di kota yang sama yang namanya Tiatira juga tinggal seorang wanita yang kelakuannya bertentangan dengan Lydia. Nama wanita ini Isabel. Saya nggak mau ceritakan keadaannya karena tidak pantas diucapkan di mimbar yang kudus ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ingin melihat perbedaan yang mana orang Kristen yang sejati dan bukan. Lydia bisa menjadi contoh. Oke, masa laluku buruk, jelek, tapi sekarang orang dapat melihat gambar Kristus terekspresi di dalam kehidupannya. Sebenarnya ini bisa dikembangkan lagi, tetapi saya harus sampai ke ayat 19. Sekarang kita lihat bagaimana peringatan Yesus kepada jemaat di Tiatira. Bentuk peringatan Yesus. Saudara, yang pertama kita lihat ayat yang ke-18 ini. Dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi Yesus yang memiliki firman ini digambarkan dalam ayat ini bahwa Yesus matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah maksudnya? Bahwa Yesus profilnya dilihat mata, dilihat dari kakinya saudara seperti nyala api dan kakinya seperti tembaga. Apa artinya? Yuk kita cermati. Supaya kita juga makin hati-hati dalam berperilaku. Mungkin kita berbuat jahat, berbuat gak beres, itu gak apa-apa kan. Ada waktunya. Tuhan memberi kesempatan. Kalau kita gak bertobat, gak memperbaiki diri, kita akan jadi korban. Baik, kita angkat. Allah yang matanya bagaikan nyala api. Yesus matanya bagaikan nyala api. Di ayat ini Yesus berbicara kepada jemaat di Tiatira bahwa matanya bagaikan nyala api. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Gambaran mata yang bagaikan nyala api ini memberi pengertian bahwa Yesus Allah kita, Dia adalah Allah yang melihat. Dia menyelidiki, Dia meneliti secara detail saudara tentang keberadaan kita, bahkan sampai kedalaman hati kita. Yang namanya malaikat jemaat, yang nama lengkapnya Joseph Sudana Minandar,
Kalau ketemu saudara, kami hanya bisa melihat pakaian yang saudara kenakan, raut atau ekspresi wajah saudara, warna rambut saudara, dicat atau tidak. Kalau saya nggak dicat saudara, kalau putih ini. Cuma sebatas itu. Tapi saya nggak bisa lihat sampai ke dalam, kecuali Tuhan memberi karunia penglihatan karena maksud-maksud tertentu kepada saya. Tetapi dalam keseharian, saya hanya bisa melihat saudara sebatas pakaian yang saudara kenakan. Tetapi Yesus tidak cuma tahu kondisi saudara secara lahiriah saja. Dan bukan hanya tahu bagaimana aliran darah kita, detak jantung kita, apakah ada virus di tubuh kita dan sebagainya. Namun lebih jauh dari itu, perhatikan jemaat, Yesus tahu hati saudara. Sekarang saudara sedang duduk mendengar firman Allah dengan sikap yang wow, antusias banget. Tetapi Allah lebih tahu apakah betul-betul saudara sedang memperhatikan firman Allah. Atau mungkin saudara tertawa dalam hati, ya ini orang cuma pidato aja. Dia tahu, dia mengerti, dan kita nggak bisa main-main. Dia tahu saudara, apa yang saudara kehendaki. Dia tahu pikiran saudara. Dia tahu apa yang saudara sedang rencanakan. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, dengan berkaca kepada jemaat Tiatira yang diingatkan bahwa mata Yesus bagaikan nyala api ini harusnya menyadarkan kita sekalian. Hati-hati dengan ulah kita. Mungkin fisik saudara nggak lakukan kejahatan. Tetapi bisa saja orang itu duduk tenang, baik-baik kelakuannya. Tetapi hatinya nggak beres, pikirannya nggak beres, rencananya nggak beres. Hati-hati saudara dengan perilaku hati, roh, jiwa dan perasaan kita. Mengapa? Perhatikan baik-baik. Dalam kalimat selanjutnya dikatakan, yuk, kakinya bagaikan tembaga. Kalau matanya kita sudah mengerti artinya. Sekarang kakinya bagaikan tembaga. Atau kalau jalan ketoprak. Kayak bunyi tembaga begitu. Ketemu beton atau aspal. Sama sekali bukan itu maksudnya. Tetapi yang dimaksud kaki Yesus bagaikan tembaga. Kakinya adalah yang digambarkan dengan gambaran logam tembaga itu tidak lain adalah hukuman. Kalau pertobatan, kalau hidup yang berkenan, dia akan datang saudara, dia akan memberkati kita, menyatakan kemuliaannya. Tetapi kalau kita udah ditegur, dinasehati, tapi tetap tidak bertobat, satu waktu dia akan datang dengan penghukuman bagi orang-orang yang tidak mau bertobat dan melakukan apa yang jadi perintah Tuhan, yaitu firman-Nya. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap dosa yang telah kita lakukan, baik itu yang dilihat orang atau tidak dilihat orang, semuanya nyata di pandangan Yesus, dan Yesus akan membuat perhitungan dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita yang sudah mengerti kebenaran tetapi tidak mau
bertobat juga. Kalau dunia yang tidak mengerti kebenaran, Tuhan kasih kemurahan. Tapi kalau masa kemurahan itu mereka tetap tidak bertobat, mereka juga akan dihabisi manakala dia datang kedua kali. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan begitu rupa. Itu sebabnya jangan sampai kita mengeraskan hati kita lalu tetap bermain-main dengan dosa. Namun kita bersyukur kepada Tuhan, saudara, seperti Lydia yang latarnya buruk tetapi karena dia percaya kepada Yesus, dosanya diampuni. Dengan kerendahan dia mengakui semua dosanya, minta ampun kepada Tuhan. Maka Tuhan ampuni semua kesalahannya. Dan bukan hukuman yang dia terima, tetapi kemuliaan yang dia terima. Apalagi dia gunakan waktunya untuk melayani Tuhan, melayani hamba-hamba Tuhan, melayani sesama saudara. Sehingga benar-benar dia menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan begitu rupa. Baik ketika hidupnya dan dalam kemuliaannya nanti. Itu sebabnya saudara, sekarang kita pelajari bagaimana pujian Yesus kepada jemaat di Tiatira. Saya kepingin sekali ketika Tuhan memandang jemaat Mahanaim. Tuhan memiliki hati dan perasaan yang sama ketika Tuhan melihat jemaat di Tiatira. Bisa bilang amin? Harusnya memang demikian. Ya, kita menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Coba kita lihat ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu. Pekerjaan di sini bukan bisnisnya jemaat di Tiatira atau pekerjaan sehari-hari yang mereka kerjakan. Tetapi sebagai orang Kristen yang sudah bertobat, lahir baru, jadi anak Tuhan, jemaat di Tiatira, saudara, mereka ambil bagian dalam melayani Tuhan. Halo jemaat Mahanaim, bagaimana dengan kita? Dan mereka lakukan pekerjaan Tuhan, ambil bagian, turut melayani Tuhan, bentuknya apapun sekali yang mereka lakukan. Saudara, mereka terlibat aktif. Dan mereka lakukan dengan kasih. Sehingga Yesus berkata, baik kasihmu maupun imanmu mereka kerjakan juga dengan iman. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu mereka lakukan dengan tekun. Jadi bukan hanya sewaktu lagi moodnya enak dia mau lakukan. Tapi apapun kondisinya mereka lakukan katanya dengan tekun. Bahkan lihat pujian Yesus di anak kalimat berikutnya. Yesus berkata, aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Saudara, kalau saya gambarkan mungkin start awal kekristenan jemaat di Tiatira, saya posisikan di sini. Ketika awal mereka melayani, mereka hanya bisa melayani hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Bahkan kalau korban pun saudara kecil saja karena mereka belum diberkati secara jasmani oleh Tuhan.
Tetapi seiring waktu mereka mengikut Tuhan, terus melayani Tuhan, saudara, dan apa bentuk pelayanannya di akhir kalimat ayat ini? Lebih besar. Dengan lain, baik kuantitas banyaknya maupun kualitasnya pelayanan jemaat Tiatira awalnya kecil, tapi semakin hari pelayanannya semakin besar. Sampai Yesus puji jemaat Tiatira. Kita lagi berkaca kepada jemaat Tiatira. Bagaimana dengan kondisi kekristenan kita. Itu sebabnya saudara, kalau gembala saudara berkata, jangan jadi penonton di dalam jemaat. Tetapi yuk kita terlibat saudara. Sekecil apapun bagian yang bisa kita lakukan. Karena memang keterbatasan kita. Jangan jadi penonton. Tetapi terlibat dan ambil bagian dalam melayani Tuhan. Itu sebabnya dengan mempelajari ayat 19 ini. Saya ingin katakan kepada jemaat di GPDI Mahanaim. Kita harus tiru contoh jemaat di Tiatira ini. Sampai batasan ini ya. Kalau 20 ayat 20 nanti kita bahas berikutnya. Saya tidak akan anjurkan saudara untuk mencontoh jemaat Tiatira. Sampai di batasan ayat 19 ini. Jadi Allah sangat terbuka. Dia beritakan apa adanya. Dia enggak sembunyikan keburukan jemaat Tiatira. Kiranya Tuhan tolong kita. Sekarang kalau Yesus berkata kepada jemaat Tiatira, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu pekerjaanmu. Di sini berarti Yesus lihat dan perhatikan keterlibatan saudara dalam berjemaat. Saya tahu tidak sedikit dari jemaat di luar pengetahuan kami. Saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja dengan senyap, dengan dana yang saudara miliki. Banyak hamba-hamba Tuhan dari luar daerah. Ini yang ditampilkan oleh pendeta muda Simon, hanya 2 orang saja bersaksi. Terima kasih harusnya bukan kepada pendeta JS Minandar, kepada jemaat GPDI Mahanaim. Karena saudara peduli hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Nanti kita akan melihat bagaimana satu keluarga hamba Tuhan tinggal di satu rumah yang keadaannya sangat-sangat memprihatinkan di Papua. Nanti kita lihat ya. Mau penutupan nanti akan ditampilkan. Dia perhatikan begitu rupa saudara. Dan kiranya Tuhan menolong kita. Supaya benar-benar dalam kehidupan kita. Kita menjadi pengikut Yesus. Yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, dalam kesempatan ini. Mungkin ada saudara yang berkata, untuk apa sih melayani Tuhan? Untuk apa terlibat melayani Tuhan? Toh kami bukan pendeta, biar yang melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan full time saja. Kami bekerja dan sebagainya saudara. Nanti kalau kami sukses, kita juga memperhatikanlah pekerjaan Tuhan. Bukan itu. Tetapi saudara harus tahu
apa arti keselamatan dan apa arti pahala atau upah yang wujudnya itu adalah mahkota kemuliaan. Itu sebabnya saya ingin mulai dari keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perlu jemaat mengetahui ya, jangan sampai udah sekian lama jadi orang Kristen, tapi saudara nggak mengerti arti keselamatan. Keselamatan kita terima saudara, itu sebagai pemberian Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, sama sekali bukan. Keselamatan bukan hasil perbuatan kita, bukan hasil kebaikan kita, bukan hasil usaha kita yang kita buat. Lalu karena kebaikan, perbuatan kita, kesalehan kita, lalu kita masuk surga. Seperti tetangga kita ngomongnya begitu. Sama sekali tidak. Keselamatan itu diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma dengan memberikan Yesus sebagai penebus dosa kita. Kita nggak bisa bayar dosa kita sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Sebab upah dosa adalah harus mati. Nggak ada lainnya. Jadi untuk meluputkan kita dari maut, dari neraka, Yesus harus jadi manusia dan dia mengalami maut. Dia adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia, mengalami kematian, menggantikan kita. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, tanpa kita harus berbuat ini dan itu, keselamatan itu diberikan kepada kita. Itu sebabnya lihat catatan saudara, bahwa keselamatan itu kita alami karena kasih karunia. Karena anugerah Tuhan. Yang artinya baik kasih karunia maupun anugerah adalah pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma atau gratis kepada kita. Saudara lihat ayatnya. Coba tampilkan ayatnya supaya jemaat bisa lebih mengerti, lebih dalam. Efesus 2 mulai ayat 8. Lihat saudara semua ke caption. Sebab karena kasih karunia itu apa? Pemberian. Kamu diselamatkan oleh iman. Karena kita iman kepada Yesus, maka kita mendapat atau menerima kasih karunia, yaitu keselamatan. Itu bukan hasil usahamu. Bukan karena kerja kita. Bukan karena kebaikan kita. Tetapi pemberian Allah. Nah tujuannya apa? Allah memberikan keselamatan bagi kita secara cuma-cuma. Kita lihat ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan bukan hasil pekerjaanmu. Kayak iman tetangga kita. Tetapi apa? Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau masuk sorga itu karena hasil usaha kita, pasti di sorga yang ngumpul orang-orang apa? Yang memegahkan diri, yang sombong. Nanti orang-orang di sorga jalannya saudara membusungkan dada. Lirik. Sombong semuanya. Kok kamu bisa masuk sorga? Siapa dulu dong gua? Gua suka gini, suka memberi gini-gini, amal dan sebagainya.
rajin, sembahyang dan sebagainya. Sorga akan menjadi tempat yang tidak nyaman buat kita. Tetapi sorga adalah tempat di mana semua yang hadir di sana sadar kalau kita ada di sorga. Karena dia yang duduk di tahta. Nanti kita bahas ya. Mudah-mudahan kita punya waktu untuk membahas sampai ke situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah keselamatan. Saya harap saudara mengerti. Jangan sampai ada di antara saudara, kenapa saudara ke gereja? Saya kepingin diselamatkan. Kenapa kolekte? Karena saya pengen diselamatkan. Dengan kolekte saya, mudah-mudahan dia lihat, oh banyak kolektenya. Oke, aku selamatkan. Maka saudara, kalau ada orang masuk sorga karena itu, dia akan menjadi orang yang kepala besar di sorga. Tidak. Tetapi diberikan secara gratis, tanpa bayar. Lalu kenapa kita harus ke gereja? Kenapa kita harus setia? Kenapa kita harus berdoa? Kenapa? Ini dan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan itu bisa hilang kalau kita nggak pelihara. Kalau saudara nggak pernah ke gereja, saudara malas ke gereja, saudara nggak pernah dengar teguran firman Allah, nasihat firman Allah, maka saudara akan kehilangan iman yang pada akhirnya saudara akan jadi anak terhilang. Itu sebabnya keselamatan yang sudah kita terima itu kita harus jaga begitu rupa dengan cara hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang berbicara tentang upah. Ayo, kita datang kepada catatan. Upah atau pahala. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita terima upah, yang dalam bahasa Alkitab dipakai istilah pahala, yang wujudnya bentuknya kita akan terima yaitu mahkota kemuliaan, kita akan terima dari Tuhan kalau selama kita jadi orang Kristen, kita jadi seperti jemaat di Tiatira. Yang melayani Tuhan awalnya cuma kecil sampai akhirnya katanya pelayananmu lebih besar. Apapun yang saudara buat, apapun yang saudara lakukan, matanya yang bagaikan nyala api itu memperhatikan. Catatan di sorga tentang saudara mengenai reputasi pelayanan saudara itu akan berbuahkan upah. Nggak ada pengangguran, penonton lalu dapat upah. Tapi orang yang bekerja melayani Tuhan seperti jemaat di Tiatira, seperti Lydia, dengan kekayaan yang dia miliki, dia melayani hamba-hamba Tuhan untuk menginjil. Sehingga kalau hamba Tuhan ini memenangkan jiwa, Lydia ikut andil di dalamnya. Jadi kalau saudara ingin dapat upah, yuk terlibat dalam pelayanan sekecil apapun. Jangan saudara pikir kalau pendeta kayak Om Yos khotbah, wah pasti upahnya gede. Apalagi khotbahnya. Ibadah pertama, kedua khotbah, sekarang ketiga. Betapa capeknya, betul memang capek saudara. Tetapi saudara tidak bisa menilai begitu. Sekecil apapun kemampuan yang saudara bisa lakukan dalam keterlibatan saudara melayani Tuhan, Yesus akan menghargai dan memberi upah kepada kita. Nah, sekarang kita lihat saudara, pada kenyataannya di jemaat banyak orang yang tidak mau melayani karena
Mereka berpikir, toh saya sudah percaya Yesus, jaminan keselamatan buat saya sudah saya terima. Buat apa lagi saya harus melayani lalu nanti mendapat upah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, upah yang bentuknya mahkota kemuliaan itu akan menempatkan kita pada posisi-posisi yang mulia dalam kerajaan Allah nanti. Kalau Yesus menggambarkan bahwa kita akan memerintah bersama-sama, gambarannya kalau di negara, di bumi ini, kita tahu presiden dia nggak akan mungkin bisa bekerja sendiri, bukan? Dia perlu kabinet dari para menteri, kemudian gubernur, wali kota, sampai camat, RT, RW dan sebagainya, bukan? Itu adalah kabinetnya dia. Nah, kira-kira posisi kita di mana? Dalam kemuliaan nanti, ketika kita memerintah sebagai raja, sebagai pejabat-pejabat dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya jangan kita banyak alasan. Contoh alasan yang paling tren, saudara. Ada jemaat yang berkata, yang bisa melayani mereka yang kaya, yang punya modal. Saya sederhana, buta huruf, saya mau melayani apa? Uang pun pas-pasan, saya nggak bisa melayani. Jadi saya nggak melayani. Biar yang lain aja, malah sebaliknya dia cuma begini saudara. Maunya dilayani, maunya diberi. Bapak ibu saudara yang dikasih. Pengertian seperti ini adalah merupakan salah besar, kekeliruan besar. Jangan sampai kita berpikir seperti ini. Saya berulang kali sudah menampilkan ayat ini, coba tampilkan ayatnya. Saya harap saudara jangan bosan. Lihat, isinya apa? Saya baca ya, saudara ikuti dalam hati. Dan barang siapa memberi, apakah hanya orang kaya yang bisa melakukan ini? Air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil, orang yang sangat membutuhkan. Karena ia muridku, karena yang memberi itu adalah jemaat Mahanaim, katakanlah begitu. Kayak jemaat Tiatira. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan semua jawab upahnya daripadanya. Segelas air sejuk. Kalau ini airnya jadi berharga karena produk pabrik saudara. Kalau saudara nimba sumur, lalu godok saudara, dari apinya pun bukan LPG, bukan kompor dari minyak tanah, tapi saudara ambil ranting-ranting, geruduk-geruduk sampai geluduk-geluduk, lalu orang itu disajikan. Paling modalnya berapa sih? Cuma modal korek api aja mungkin. Tetapi ketika saudara melakukan pelayanan seperti itu, saudara tidak akan kehilangan upah. Jadi jangan pernah berkata saya nggak bisa. Ada banyak di sini yang melayani dari kemampuannya. Dengan cara apa? Dia melipatkan lututnya. Ikut doa rantai, ikut doa dan sebagainya. Dia doakan jemaat. Tuhan tolong jemaat, jadikan mereka jemaat setia, mengasihi Tuhan. Saudara didoakan oleh para pendoa. Itu satu pelayanan yang sangat mulia dan berharga. Mungkin saudara, karena kesibukan sebagai usahawan, saudara hanya bisa menyisihkan sejumlah uang.
bagi kemajuan pekerjaan Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan atau buat siapapun, saudara bisa tulis itu. Kalau saudara lakukan dengan tekun, dengan setia, dengan hati mengasihi Tuhan, bukan karena terpaksa, saudara tidak akan kehilangan upahnya. Saudara akan terima pahala dari Tuhan, lalu saudara bertanya, untuk apa sih pahala? Nanti aku show ya di sorga karena pakai pahala. Tidak. Saudara tahu, di sorga nanti saudara nggak bisa melayani lagi. Kita hanya bisa melayani lewat pujian penyembahan kita. Dan dengan pahala yaitu mahkota di kepala kita. Kita bisa lakukan itu. Sebab Tuhan sudah punya pelayan-pelayan 4 orang sebagai worship leader. 4 makhluk yang hidup. Memuji, memuliakan Yesus. Nanti kita lihat ayatnya. Begitu rupa. Dan yang kita bisa berikan hanyalah dengan mempersembahkan mahkota. Yang menjadi milik sebagai upah kita. Kita akan berkata, Tuhan sebenarnya tidak layak untuk aku pakai. Seharusnya Engkau yang menerima semua kemuliaan yang kami sudah terima ini. Sekarang saudara masih bisa melayani. Tinggalkan ruangan ini ketika pulang. Saudara taruh amplop saudara sebagai wujud pelayanan. Asal jangan amplop lagi. Jangan. Saudara lakukan itu karena kasih saudara kepada Tuhan. Tetapi nanti di sorga nggak bisa lakukan. Apalagi perpuluhan saudara. Sebab ini fatal sekali kalau ada yang ajarkan. Saudara nggak usah bawa perpuluhan. Karena itu Taurat katanya. Ya ampun, siapa bilang perpuluhan Taurat. Saudara, please tunggu waktu untuk saya menyampaikan tentang perpuluhan nanti. Supaya saudara mengerti makna perpuluhan itu dalam kekristenan. Nggak ada, saudara, catatan satu pun. Mulai disalibnya Yesus maka stop perpuluhan. Nggak ada. Tapi kita lihat anak-anak Tuhan malah dengar pelajaran sepihak, nggak tanya lagi. Lalu langsung saudara kehilangan kesempatan. Coba kita lihat suasana bagaimana ketika kita berhimpun di sorga. Yuk. Suasana ibadah ketika kita berkumpul bersama-sama seluruh orang percaya di dalam kerajaan sorga. Buka Alkitab saudara untuk saudara renungkan, pelajari sesudah saya jelaskan dari kitab Wahyu pasal yang keempat. Seharusnya kita bahas semua itu sampai ayat yang ke-11. Kita mengalir saja, melihat sampai di mana. Kita mulai dengan ayat 1. Perhatikan ayat 1. Kemudian daripada itu aku Yohanes melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Buat kita pintu sorga itu nanti terbuka saudara. Bukan tertutup karena kita percaya kepada Yesus. Dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala katanya. Naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Saudara, sesudah kita hidup di muka bumi dan kehidupan di muka bumi diakhiri, kita akan ada di kemuliaan. Yang percaya kepada Yesus. Tapi yang gak percaya kepada Yesus lagi joget saudara di kuburan. Dangdutan. Kenapa? Panas katanya begitu.
Oke, kita lanjut dengan ayat yang kedua. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta. Katakanlah seperti ini. Sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk seorang. Saudara, di sorga nanti tahta utama itu, tahta kemuliaan itu hanya satu. Dan di atasnya duduk seorang, bukan 3 orang. Kita mengenalkan hakikat keesaan Allah itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi di sorga nanti bukan duduk 3 orang, tapi firman Allah katakan seorang. Nah sekarang ya, supaya kita mengerti, siapakah yang dimaksud seorang di sini? Perhatikan saudara. Apakah Allah Bapa pernah menjadi seorang? Tidak pernah. Apakah Allah Roh Kudus pernah menjadi seorang? Juga tidak. Tetapi Allah yang menjadi seorang manusia, siapa dia? Firman. Yang wujudnya adalah Yesus menjadi seorang karena untuk menyelamatkan saudara dan saya dengan cara mati di kayu salib. Sebab tidak ada keselamatan tanpa penebusan dan hanya Yesus yang melakukan. Lalu dia hidup di muka bumi sampai mati di kayu salib. Sesudah mati karena dia Allah, dia dibangkitkan dengan tubuh yang baru. Lalu dia dibawa naik ke sorga. Dan ketika nanti datang kedua kali, dia akan datang dengan cara yang sama, artinya dia akan datang dengan tubuh. Bisa kita lihat, bisa kita raba seperti yang Yesus pernah lakukan. Kalau kamu nggak percaya silakan, pegang aku bukan hantu. Murid-murid sampai menjamah Yesus. Bahkan Thomas dia cucuk jarinya ke lubang di mana Yesus kakinya berlubang. Jadi yang duduk seorang di sini tidak lain adalah Yesus. Lalu saudara bertanya, loh kalau cuma Yesus, mana Bapa, mana Roh Kudus? Saudara, Yesus sendiri sudah jelaskan di Injil Yohanes. Bapa di dalam aku dan aku di dalam dia. Demikian pun dengan Roh Kudus. Itu sebabnya ketika kita melihat Yesus, kita jangan jadi norak, malu-maluin jemaat Mahanaim nanti. Mana Yesus, tunjukkan Yesus kayak Filipus. Bukan, tunjukin Bapa. Filipus, selama ini kamu mengenal aku, yang kamu mengenal Bapa. Sebab Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa. Kita pindah ke ayat berikutnya. Ayat 3, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Yohanes melihat Yesus yang duduk di tahta itu, kemuliaannya dia nggak bisa ceritakan dengan bahasa yang dia lihat, saudara. Ketika dia lihat penglihatan itu, lalu dia bandingkan dengan benda-benda yang mulia yang ada di bumi ini seperti apa. Itu sebabnya dia gambarkan seperti permata yaspis, permata sardis, bahkan gilang gemilang seperti zamrud. Saudara,
Percayalah, ketika kita lihat Yesus di tahtanya nanti, kemuliaannya lebih dari yang diceritakan. Karena yang diceritakan oleh Yohanes ini adalah hal-hal yang ada di bumi. Yesus lebih mulia dari segala-galanya. Tak terungkapkan lewat mulut kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dekornya apa? Pelangi. Kenapa pelangi? Saudara, sesudah Nuh keluar dari bahtera, diselamatkan. Seluruh penduduk dunia mati saat itu kecuali Nuh, istrinya, 3 anak lakinya, dan 3 anak menantunya. Jadi 8 orang. 8 orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka bersyukur. Mereka selamat, yang lain binasa. Mereka membuat mezbah, menyembelih seekor anak domba, dan mempersembahkannya kepada Tuhan sebagai syukur. Ketika Tuhan mencium korban persembahan mereka, Allah begitu tertarik dengan persembahan korban itu. Sehingga Allah berfirman, penting saudara mengerti di sini, bahwa aku berjanji aku tidak akan menghukum dunia lagi dengan cara demikian. Karena Allah akan berkorban, yaitu menjadi pengganti untuk kita demi kita lolos dari kebinasaan karena dosa kita, yaitu kematian Yesus di kayu salib bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa ini diperingatkan? Sehingga ketika saudara nanti masuk ke dalam sorga dan pintu sorga itu terbuka, dan yang pertama saudara lihat adalah yang duduk di tahta itu dengan dekorasi pelangi. Ini menyadarkan kita bahwa kalau kita selamat, itu bukan karena perbuatan baik kita. Karena yang duduk itu Yesus. Dia yang berkorban untuk kita. Dia mati di kayu salib supaya saudara dan saya bisa masuk ke dalam sorga. Sehingga di sorga nanti gak akan ada orang yang sombong karena saya masuk sorga, karena sudah berbuat ini dan itu. Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah semuanya akan sujud bertelut dan berkata, seharusnya aku gak layak masuk sini. Tetapi karena dia yang duduk di tahta sudah berkorban buat aku, sekarang aku ada di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pindah ke ayat berikutnya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih. Dan semua jawab, mahkota emas di kepala mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, cara perhimpunan raya, kalau saya sebut sebagai ibadah, yang akan kita lakukan dalam kemuliaan nanti, modelnya enggak seperti teater seperti sekarang. Saudara hanya melihat ke satu arah. Tetapi nanti kita akan duduk melingkar saudara. Keliling tahta itu. Melingkar. Dan yang duduk di baris paling depan, ring yang pertama, ditempati oleh 24 tua-tua. Siapa kira-kira 24 tua-tua ini? Dimungkinkan merekalah 12 rasul gereja mula-mula dan 12 rasul gereja akhir zaman.
yang pada umumnya semuanya mati syahid karena melayani dan berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Mereka mati syahid. Mereka dapat tempat kehormatan di baris paling depan. Kalau di gereja ini untuk duduk di paling depan paling hamba-hamba Tuhan. Karena semuanya aku segan maju ke depan. Maunya di belakang, di pojok supaya bisa sembunyi dikit, saudara. Nanti Tuhan sendiri yang akan menentukan berdasarkan mahkota kemuliaan yang akan kita pakai. Kira-kira kita duduk di mana, saudara? Di posisi mana? Baris kedua, ketiga, keempat, melingkar semua ya. Sistemnya. Seharusnya saya buat gambar di situ. Bahkan sampai yang paling belakang yang gak ada mahkota kemuliaan di kepalanya. Sebab sekali lagi kita duduk berdasarkan ranking kemuliaan yang kita terima. Mungkin saudara bertanya, siapa yang duduk paling belakang? Dari sekian banyak, jangan sampai ada di Mahanaim ya, karena nggak tahu melayani sih, nggak dapat upah. Masuk surga karena pemberian, tapi nggak dapat upah. Saudara, siapa kira-kira? Ketika Yesus disalib, ada 2 orang penyamun yang disalibkan bersama Yesus untuk mencitrakan seolah-olah Yesus itu penjahat kaliber. Pada awalnya keduanya mengecam Yesus, menghina Yesus begitu rupa. Tetapi menjelang kematian Yesus, ketika dia dalam penderitaan, ternyata rupanya dia sadar. Dia gak pernah melakukan kejahatan, tapi malah saudara reputasi kebaikannya dikenal, diketahui oleh seluruh masyarakat di dunia saat itu. Sehingga dia pun sadar. Lalu dia minta kepada Yesus. Yesus, ingatlah kepadaku. Gak bisa begini ya, tangannya lagi begini. Disalib sih. Ingatlah kepadaku kalau engkau datang sebagai raja. Yang dimaksud raja adalah salah satu dari jabatan kemesiasan. Jadi dia mengakui Yesus adalah sebagai Tuhan dan Raja. Dan ketika Yesus mendengar orang itu menyatakannya dengan iman begitu rupa. Apa jawab Yesus? Semua pada umumnya sudah tahu. Hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Saudara perhatikan. Waktu sisa yang pendek yang hanya tinggal beberapa menit yang dia miliki. Dia gunakan untuk percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus. Pemberian keselamatan itu diberi dengan cuma-cuma. Tetapi apa dia dapat upah? Saya sudah katakan tadi kepada saudara. Orang yang gak kerja gak mungkin dapat upah. Jadi dia ada di sorga nanti. Tapi kepalanya pelontos. Karena dia gak pernah melayani Yesus. Gak pernah melayani Tuhan. Nah sekarang, tahun berapa saudara percaya kepada Yesus jadi orang Kristen? Apakah tahun-tahun itu saudara gunakan dengan percuma, dengan sia-sia? Karena saudara gak mau terlibat dalam pelayanan. Sekecil apapun. Sehingga gak ada upah di atas kepala kita. Nah untuk apa upah itu? Yuk kita lihat, ini ayat terakhir. Saya gunakan sebagai ayat terakhir. Silakan ayat yang ke 9 atau 10 kalau tidak salah ya. Oke. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu. Yang dimaksud makhluk di sini ada keempat worship leader ya. Pemimpin pujian.
mempersembahkan puji-pujiannya. Seperti kita tahu ada worship leader kan, setiap berdiri. Yang memotivasi, yang mengajak kita untuk memuji menyembah Tuhan. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Siapa Dia di sini? Yesus yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Lihat ayat 10. Maka tersungkurlah. Siapa yang tersungkur pertama? Yang duduk di ring paling depan. 24 tua-tua. Mereka tersungkur di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka, Dia copot mahkotanya. Dilemparkan tuh bukan berarti dilempar begitu. Tetapi disodorkan. Di hadapan tahta itu sambil berkata, perkataannya kita lihat di ayat 11 ucapannya. Ya Tuhan dan Allah kami. Siapa bilang Yesus bukan Tuhan, bukan Allah? Alkitab mencatat itu. Jangan dengar itu si pengkhotbah yang gak betul itu. Engkau layak menerima pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau yang telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada diciptakan. Mulai dari ring yang paling depan gak tahan mendengar pujian. Mereka tersungkur. Karena Yesus yang begitu mulia dan mereka melepas mahkota itu. Dia merasa sebenarnya mahkota ini layak Yesus yang terima. Saya yakin itu akan diikuti oleh ring yang kedua, ketiga, keempat, kelima, seterusnya. Berdasarkan kemuliaan mahkota. Halo jemaat Mahanaim, saudara duduk di barisan keberapa dan adakah mahkota di kepala kita sehingga kita turut meletakkan mahkota itu sebagai penyembahan dan rasa syukur kita kepada Dia. Atau kita cuma penonton. Aku gak dapat apa-apa. Saudara jangan sampai menyesal nanti. Kita nggak ikut ritual. Dan mungkin duduknya di paling pojok saudara. Sebab itu, apapun potensi yang saudara punya. Jangan simpan hanya untuk kepentingan sementara. Bahkan menimbun yang kemudian saudara akan tinggalkan. Gunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Seberapa banyak yang saudara bisa gunakan. Saya sangat mengerti tiap-tiap keluarga, tiap-tiap orang punya keperluan dan juga punya visi bagi keluarganya. Tetapi jangan lupa kita berbuat yang terbaik. Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya untukmu. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Inilah kerinduan kami Tuhan. Matamu yang bagaikan api itu melihat kami. Kami ingin dari apa yang kami miliki, kami memberi bagi Engkau. Demi kemuliaan, mahkota kemuliaan itu Engkau akan berikan kepada kami. Dan kami akan memuliakan Engkau di dalam kerajaan sorga nanti.